saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Baik teman-teman, kali ini kita akan berbagi pengalaman atau berbagi tutorial cara perawatan bunga anggur akademik teman-teman. Ini ada buah-buah bonus, buah dibuang sayang akhirnya kita pertahankan. Sebenarnya ada dua dompol, yang satu lagi di atas kameramen. Coba kamera. Nah, ini satu teman-teman. Nah, yang sisanya atau tersier selanjutnya sedang berbunga teman-teman, karena kebetulan kita habis pangkas pembuahan ya. Sekarang sudah muncul bunga kurang lebih 15 HSP atau 15 hari setelah pangkas atau 15 hari setelah pruning. Sama sebenarnya sudah pernah kita buat tutorialnya cara perawatan anggur saat sedang berbunga, tapi banyak juga teman-teman yang lain bertanya apakah itu bisa dilakukan pada setiap jenis anggur. Banyak juga teman-teman yang ragu. Jadi di sini kita akan tutorialkan satu persatu teman-teman. Di sini kebetulan ada beberapa jenis yang sedang berbunga. Tapi untuk meyakinkan teman-teman, kita akan tutorialkan satu persatu. Jadi biar teman-teman yakin begitu. Dan juga teman-teman perlu diketahui juga, ini hanya berbagi pengalaman ya teman-teman, bukan bermaksud menggurui atau mengajari. Ini hanya berdasarkan pengalaman yang sudah berkali-kali saya lakukan di tanaman anggur saya. Jadi untuk teman-teman umpama ada teknik lain atau cara lain, tidak jadi masalah juga. Bisa umpama tidak mengikuti cara ini, tidak apa-apa, tidak jadi masalah teman-teman. Tidak usah jadi pertentangan ya, ini hanya berbagi pengalaman. Nah di sini teman-teman kita akan pertama tutorialkan apa saja yang harus dilakukan saat anggur mulai berbunga. Tentunya tetap pemupukan tetap jalan teman-teman. Pupuk pembuahan ya, itu penambahan nutrisi tetap harus kita lakukan. Lalu perawatan bunganya seperti apa? Yuk ikuti terus, jangan di skip agar tidak salah paham, agar teman-teman juga bisa tahu apa saja yang harus dilakukan. Kita langsung saja, tidak bertele-tele. Yuk kamera, silakan mendekat. Pas kerja ini, Oke. Teman-teman lihat anggur aku. Lihat anggur aku di tanah sama ini, sama itu. Oh, mana nak? Ini. Oh. Sama. Oh. Anggur aku bagus loh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman. Nah ini teman-teman, ini ada bunga anggur akademik. Pertama-tama apa yang harus dilakukan, yaitu kita stop satu daun di atas bunga terakhir teman-teman. Karena ini ada dua dompol atau dua tandan bunga, ya terlihat ya. Nah maka kita akan stop nutrisinya teman-teman. Tujuannya apa? Untuk memperpanjang malai bunga ini. Kita akan buang satu daun di atas bunga terakhir. Ini bunga terakhir ya. Ini ada dua bunga, satu, dua, dan ini kita stop di satu daun di atas bunga terakhir. Terlihat jelas ya. Nah kita potong di sini teman-teman. Oke,
seperti itu. Nah, kemudian seluruh tunas air ini kita buang teman-teman. Sini ada tunas air terlihat ya, satu. Kemudian ini ada kecil, ini juga ada. Nah, ini seluruh tunas air kita buang dari pangkal teman-teman. Seperti itu. Ini. Lalu ini juga. Kemudian ini pas di ketiak daun di bunga terakhir. Ini ya, tunas air kita buang. Nah, tunas air yang paling atas kita biarkan teman-teman. Jadi dia nanti yang akan menggantikan pertumbuhan yang kita potong tadi. Nah, secara logika saat kita stop nutrisinya teman-teman, yang seharusnya nutrisi tadi lari ke pucuk, karena kita potong, jadi nutrisi akan ke malai. Setidaknya begitu tujuannya teman-teman, untuk memperpanjang malai. Kemudian jika di malai atau tandan ini ada sulur seperti ini teman-teman, oke, nah ini kita buang, ini wajib kita buang seperti itu. Ini pun juga sama. Nah, jadi kita harapkan nanti sekali lagi malai ini akan lebih panjang teman-teman, karena nutrisi yang seharusnya ke pucuk kita stop, dan dia akan lari salah satunya ke malai, ke tandan bunga ini teman-teman. Itu tujuannya mengapa kita lakukan penyetopan. Ini ada dua tandan, dua cabang teman-teman, dua cabang ya, bisa dilihat dua cabang yang membawa bunga. Maka perlakuannya akan sama. Ini satu ya, kita buang dulu. Jika ada sulur yang di buah, kita stop juga satu daun di atas bunga terakhir ya. Kemudian jangan lupa tunas air kita buang. Kalau tunas air yang paling atas tidak usah teman-teman, yang bawah saja. Sedini mungkin harus kita lakukan pembuangan tunas air teman-teman. Kemudian kita tutorialkan lagi, ini ada satu lagi teman-teman. Nah, ini ada dua malai juga, tapi yang satu sepertinya PHP, tapi akan kita pelihara saja. Jangan lupa sekali lagi kita buang sulur yang ada di bunga. Oke, kita potong juga tunas pucuk, kita sisakan satu daun di atas bunga terakhir. Kemudian tunas air juga kita buang. Sedini mungkin ya teman-teman. Ini juga ada juga bunga. Ini juga sama. Sulur ini sangat memakan nutrisi teman-teman. Bisa dilihat kan, sulurnya lebih dominan daripada panjangnya tandan bunga. Lalu kita buang juga pucuknya. Kemudian tunas air juga kita buang. Ini ada beberapa, banyak bunga, kurang lebih sekitar 40-an dompol teman-teman. Ini lanjut ya. Kita buang seperti itu. Tunas air jangan lupa. Seluruh untuk semuanya begitu teman-teman. Kemudian jika ada tunas yang tidak produktif,
Nanti akan kita cari teman-teman, kita akan cari tunas yang tidak produktif. Nanti akan saya contohkan apa yang harus kita lakukan. Nah ini teman-teman, ini ada contoh tunas yang tidak produktif teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Ini ada 2 tunas. Yang satu tumbuh membawa 2 malai bunga teman-teman. Oke. Nah yang ujung ini tidak tumbuh teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini tidak tumbuh atau lambat, kalah pertumbuhannya, kalah teman-teman. Nah ini daripada dia menghambat, ini kita pangkas saja, kita buang teman-teman. Oke, terlihat ya. Ini kita buang agar nutrisi fokus ke cabang yang sedang membawa malai bunga ini teman-teman. Itu ya. Lalu kita lakukan juga buang sulur seperti itu. Ini juga. Kemudian kita buang kita sisakan 1 daun di atas bunga terakhir. Ini tidak apa-apa ya teman-teman, kita ulang-ulang karena banyak teman yang kurang paham. Apa saya yang kurang detail membuat videonya atau seperti apa? Tapi tidak apa-apa, kita akan detailkan seperti ini ya. Kita jangan lupa buang ini tunas air teman-teman. Oke, kita buang. Sama ini juga ada tunas airnya. Kita buang. Pokoknya yang ada tunas airnya selalu kita buang teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini juga kita akan lakukan hal yang sama. Kita buang 1 daun, pucuknya kita sisakan 1 daun di atas bunga terakhir. Itu ya. Kemudian tunas air kita buang. Jika ada sulur kita buang. Ini pun sama. Nah, jika ada kasus seperti ini, tandan ini membawa sayap ya, bunga sayap seperti ini teman-teman, mungkin bisa dilihat ini ada sayapnya ini. Oke, jelas ya. Nah ini boleh dipelihara, boleh juga tidak teman-teman. Kalau mau dipelihara umpama sayang tidak jadi masalah, tapi kalau mau lebih baik dibuang saja seperti ini ya. Kita buang, jadi biar atau agar malai bunganya memanjang seperti itu. Sedini mungkin teman-teman, seperti ini sudah bisa kita stop ya. Kita sisakan 1 daun di atas bunga terakhir. Seperti itu. Kemudian ini juga kita lanjut. Bisa pakai kuku, bisa teman-teman, pakai gunting juga bisa karena masih lembut kok kalau di tunas bagian atas atau pucuk. Ini juga teman-teman, ini juga ada. Oke, kita stop 1 daun. Kita buang semua tunas air. Walaupun dia kecil kita buang teman-teman, karena ketika kita stop atasnya
Jika tunas air tidak dibuang, maka pertumbuhannya nanti akan sangat cepat sekali tunas airnya, teman-teman. Dan yang seharusnya nutrisi kita alirkan ke tandan bunga, harapannya ya nanti malah ke tunas air. Nah ini teman-teman, ada cabang juga, bersayap juga ini bunganya. Bentar, agar lebih jelas ya. Nah seperti itu, bersayap. Oke, boleh dipelihara, boleh dibuang teman-teman. Kalau dia sepertinya bagus, dipelihara saja, tidak jadi masalah juga. Nah ini juga contoh tunas tidak produktif teman-teman. Ini tunas ini tumbuh tetapi dia tidak subur, dan di ujungnya sana ini membawa bunga. Sini teman-teman, ini tepat. Nah ini ada bunga. Nah jika ini kita pelihara, maka nutrisi sedikit banyaknya akan ke sini teman-teman, akan ke tunas baru ini. Nah jika kita buang, maka nutrisi akan ke tunas yang membawa bunga ini teman-teman. Jadi kita perlu berlogika juga ya. Kira-kira logikanya seperti itu teman-teman. Seperti ini juga. Ini bentar ya teman-teman, saya contohkan. Ini membawa bunga juga, ada 2 tunas. Oke, 1, 2, dan membawa bunga. Nah tetapi di sini juga keluar tunas yang tidak produktif teman-teman. Ada 3, 1, 2, 3. Lihat ya. Nah ini kita buang saja teman-teman, karena ini nanti akhirnya akan lebih dominan, dan tunas baru yang membawa bunga ini akan kurang nutrisi ya, karena diserap oleh tunas-tunas yang lain yang tidak produktif. Ini saya sambil menyisakan 1 daun di pucuk bunga terakhir ya teman-teman, sambil membuang juga tunas airnya. Ini banyak kok teman-teman bunganya, bisa teman-teman lihat. Ini juga membawa bunga. Kita buang seluruhnya ya teman-teman. Terlihat kamera? Oke, rata-rata 1 tunas yang tumbuh membawa 2 malai bunga atau tandan teman-teman. Kita stop ya. 1 daun terakhir, tunas air jangan lupa. Saya harap teman-teman, kalau teman-teman yang lama sudah paham ya, sudah tahu. Cuman untuk teman-teman yang baru ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena menurut saya ini lumayan penting teman-teman. Untuk mendapatkan buah anggur yang maksimal, ya kita nggak bisa hanya asal-asalan atau kita biarkan saja, itu tidak cukup teman-teman. Jadi harus benar-benar kita rawat. Kira-kira seperti itu.
Baiklah teman-teman, itu tadi video tutorial cara perawatan bunga anggur akademik ya. Nanti saya juga akan buatkan video-video cara perawatan bunga-bunga anggur jenis yang lain. Untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menonton channel ini, jika channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad.